Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Agustin Nur Fadilah dengan NIM 01121027 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang analisis dana dan aliran kas dari matkul Seminar Keuangan dengan dosen Dr. Agus Sukoco STMM. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah harta tunggal yang segera dapat dikonversi menjadi jenis harta lain. Kas merupakan suatu pos yang mudah diselewengkan atau digelapkan dan dipindahkan, dan hampir secara universal diinginkan. Sedangkan setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi aset lancar. Dalam standar akuntansi keuangan, aset lancar dijelaskan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut 1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Manajemen kas yang efisien membutuhkan kas yang tersedia untuk operasional atau dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Klasifikasi penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. 1. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 2. Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 3 langkah pokok dalam penyusunan laporan arus kas. 1. Menentukan perubahan dalam kas. 2. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. 3. Menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. 2 metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. 1. Metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas berupa bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. 2. Metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Alat analisis rasio laporan arus kas. 1. Rasio arus kas. Rasio arus kas menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban lancar. Rumusnya, jumlah kas dibagi kewajiban lancar. 2. Rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rumusnya, kas ditambah bunga ditambah pajak dibagi bunga. 3. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rumusnya, kas ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. 4. Rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rumusnya, kas dibagi aset tetap. 5. Rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rumusnya, kas dibagi total hutang. 6. Rasio cakupan arus dana atau CAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen bunga atau pajak dan dividen preferen. Rumusnya, EBIT dibagi bunga ditambah penyesuaian pajak ditambah dividen preferen. Studi kasus analisis rasio laporan arus kas pada KUD Sido Makmur Lumajang selama 3 tahun. Ini adalah tabel analisis rasio laporan arus kas pada KUD Sido Makmur Lumajang selama 3 tahun, yaitu 2011, 2012, dan 2013.
Berdasarkan rasio-rasio selama 3 tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Rasio kas kinerja keuangan pada KUD Sido Makmur kurang baik karena masih berada di bawah 1. 2. Rasio cakupan arus kas dana kinerja keuangan pada KUD Sido Makmur cukup baik karena rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. 3. Rasio cakupan kas terhadap bunga kinerja keuangan pada KUD Sido Makmur cukup baik, karena untuk dapat menutup biaya bunga KUD Sido Makmur bisa langsung membayarnya tanpa harus menjual aktiva. 4. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar kinerja keuangan pada KUD Sido Makmur kurang baik, karena arus kas tidak mampu menjamin atau menutup kewajiban lancar perusahaan. 5. Rasio pengeluaran modal kinerja keuangan KUD Sido Makmur adalah kurang baik, karena rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dalam membiayai pengeluaran modal. 6. Rasio total hutang kinerja keuangan pada KUD Sido Makmur kurang baik, karena rasio yang cukup rendah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajiban dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.